Silakan duduk Bapak Ibu sebentar. Mazmur 104, Mazmur 100 ayat 4. Mazmur 100 ayat 4. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Bapak Ibu, manusia itu diciptakan untuk hidup dan bernafas di dalam suasana pujian dan penyembahan kepada Sang Pencipta. Saya ulangi lagi, saudara. Saya dan saudara hidup dan bernafas, saudara. Ya, kita diciptakan sehingga kita hidup dan bernafas sampai pagi hari ini. Tapi saudara, itu harus dalam suasana pujian dan penyembahan. Sebab saya yakin saudara di sorga, di Taman Eden, manusia diciptakan dan dia bertahan hidup hari lepas hari, tidak lepas dari suasana pujian dan penyembahan kepada Sang Pencipta dia. Dan aliran kuasa Allah itu boleh mengalir terus menerus ya kepada kita yang bergantung kepada Allah lewat aliran pujian penyembahan yang kita lambungkan kepada Tuhan. Sekali lagi saudara, ya aliran kuasa Allah, saudara, akan mengalir terus menerus kepada siapa? Kepada kita yang bersangkut paut, kepada kita yang bergantung, saudara, kepada Allah, ya, yang bergantung saudara kepada Tuhan melalui aliran pujian yang penuh sukacita yang saudara naikkan kepada Allah di dalam kerendahan hati kepada Tuhan. Itu keadaan manusia pada waktu awal mereka diciptakan di Taman Eden. Tanpa kita tahu ceritanya bagaimana Adam dan Hawa berbuat dosa, saudara. Melalui ketidaktaatan mereka, mereka jatuh dalam dosa dan berkat Allah itu, kekuatan ilahi itu putus di Taman Eden karena manusia lebih memiliki, lebih mengingini, saudara, mengikuti kehendak si iblis daripada kehendak Allah. Ya, jadi hubungan manusia yang penuh pujian, yang menopang hidupnya tiap hari, saudara, putus dan berhenti. Dan kalau sudah begitu, saudara, sebagai gantinya apa? Sebagai gantinya muncullah sifat egoistik. Muncullah sifat mementingkan diri sendiri. Muncullah sifat self pity. Muncullah sifat mengasihani diri sendiri. Muncullah yang namanya saling menyalahkan antara Adam dan Hawa. Muncullah yang namanya keluhan-keluhan. Itu semua tercatat di Kejadian pasal 3 ayat 9 sampai 12. Tetapi Bapak Ibu, setelah kita ini keturunan Adam menerima keselamatan, menerima kehidupan melalui Yesus Kristus, maka saudara, hidup kita seyogyanya, hidup yang sudah diselamatkan itu seharusnya diisi dengan saudara, waktu kita berdoa, saudara, kita mengisi hidup ini yang telah diselamatkan dengan berdoa, dengan membaca firman Tuhan, dengan kita bersekutu dan menerima hikmat, saudara. Setiap pagi kita datang membaca firman Allah, kita berdoa kepada Tuhan, saudara. Tetapi itu pendekatan kepada Allah melalui setiap pagi melalui doa dan membaca firman Allah. Pendekatan itu, saudara, harus dimulai dengan pujian. Makanya kita memuji Tuhan. Kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan. Dan setelah itu kita membaca firman Allah. Kita berdoa, saudara. Itu sebabnya ayat tadi katakan masuklah ke pintu gerbangnya itu dengan ucapan. Jangan minta-minta dulu. Masuklah ke pintu gerbangnya dengan ucapan syukur. Dengan pujian, dengan penyembahan. Sebab sikap yang penuh pujian dan penyembahan itu akan menumbuhkan kasih yang mendalam dalam hidup saya dan saudara. Sikap yang penuh pujian dan sembahan, saudara, akan menumbuhkan apalagi sukacita dalam hidupmu. Akan menumbuhkan ketaatan yang berkesinambungan di dalam hidup saya dan saudara. Saya mau katakan bahwa hidup yang dipenuhi dengan nyanyian, hidup yang dipenuhi dengan penyembahan pujian kepada Tuhan itu bukan fanatisme. Ya. Orang bilang, lu fanatik, dikit-dikit nyanyi, dikit-dikit nyanyi. Enggak.
Sekali lagi saudara, hidup yang dipenuhi dengan pujian dan sembahan. Waktu saudara ada di dapur, mungkin ibu-ibu saudara memuji, menyembah Tuhan. Saudara bapak-bapak pergi ke kantor, saudara di mobil, saudara memuji, menyembah Tuhan. Saudara melantunkan, mendengungkan hati saudara senantiasa penuh dengan pujian. Itu bukan fanatik. Orang boleh katakan, fanatik sekali kamu. Ya bukan saudara. Bukan sikap fanatik yang dangkal, tidak saudara. Dan juga saudara, pujian dan penyembahan itu bukan sekedar rutinitas yang gak ada artinya. Saudara, saya mau katakan justru kehidupan yang diberkati, kehidupan yang dipenuhi kuasa itu tersedia bagi kita. Yang pertama-tama kita harus percaya kepada Yesus dan setiap hari menaikkan pujian kepada Bapa di sorga. Amin Bapak Ibu. Mari sama-sama kita bangkit berdiri.